Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Aki belum mencari materi yang lain, tapi Aki akan menceritakan sebuah pengalaman dongeng didongengkeun deui, beja dibejakeun deui. Jadi pabeja-beja. Dongeng apa, Ki? Dongeng kepenmotan. Dongeng Aki selama bergaul dengan para wartawan. Karena kita adalah kerjanya, sekali lagi, penmot itu baladnya itu wartawan, seniman, dan ulama. Atau dibalik ya, ulama, wartawan, seniman. Tapi sebelum itu Aki ingin menyampaikan dulu ucapan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Herawati, istrinya Pak Hertog Nur Wahyu Saud. Pak Hertognya lama di BKKBN, dari mulai jadi pelatih di Diklat, jadi dalap, kepala Majalengka, kepala Kabupaten Bandung, kemudian sekolah ke Amerika, pulangnya juga Pak Hertog jadi kabid ya, jadi kabid kepegawaian, kabid pelembut, kemudian ke pusat dan jadi kepala di Riau. Terkenal di Riau juga ya, orangnya soleh gitu. Dan kembali ke Jawa Barat, kalau ngitung yang biasa itu 10, tapi kalau Mbak Aki ngitung ke 11 karena Ibu Ani Kamarini Wijiatmoko itu tidak masuk di daftar kepala BKKBN Jawa Barat, padahal itu ada. Mudah-mudahan Ibu Hertog ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya dan diterima segala bakti dan amal baiknya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita cerita tentang tadi, ini ada judul, namanya judulnya amplop. Tapi kurungnya adalah ikhlas. Rada aneh juga ini cerita amplop. Jadi Aki sering bergaul dengan wartawan, biasalah di BKKBN memang ada anggarannya. Untuk wartawan itu untuk penulisan, untuk tur ke daerah-daerah ya, dan lain sebagainya, ada perjalanan begitulah gitu. Beberapa wartawan ya malumlah, ini cerita dulu ya, bukan, maaf, ini para wartawan yang sekarang. Ini cerita wartawan dulu, malum lah, bisa ada yang memburu berita sekalian bari ya, kadang-kadang lah ada untuk bahan tulisan dan lain sebagainya, suka minta dan lain sebagainya, itu ada dulu itu dulu. Ini cerita dulu. Aki menemukan salah seorang wartawan, dia itu apik sekali, tulisannya rajin. Medianya juga jelas gitunya, bukan CNN, bukan cuma nanya-nanya. Atau istilahnya dulu mah abal-abal gitu ya. Tidak, ini mah benar. Tapi dia kalau setiap menerima duit dari BKKBN, baik melalui Aki maupun melalui staf Aki, dia sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Pak Haji, Pak Rukman, ini teh ikhlas gitu. Ini teh resmi gitu. Lah iyalah, begitu kata saya. Ya kadang-kadang kan ada tambahan sedikit untuk transport dan lain sebagainya. Itu yang resmi dari BKKBN. Dia sangat hati-hati sekali. Kadang-kadang tidak menerima kalau dia itu belum menulis beritanya dan lain sebagainya. Sudahlah, kan ini nanti ceritanya dulu, nanti akan saya itu kan untuk biaya penulisannya. Oke, kata saya gitu. Saya sekali waktu Aki berdua berangkat
dengan beliau ini, tidak usah disebutlah, ke salah satu kabupaten. Di jalan ini ngobrol di mobilnya mobil dinas, mobil Pemkot begitu. Lalu Aki kata, kenapa berbeda dengan yang lain? Karena hanya dia yang Aki bawa pada saat itu akan peliputan apalah, lupa lagi Aki juga. Dia bilang, Ki, sebetulnya saya itu bukan Aki tuh geningnya, ya Pak Rukman gitulah. Bukan saya, tapi saudara saya telah mengalami tragis tentang amplop itu, sehingga ditulis itu di situnya tuh amplop di dalam itu sering ada beberapa kali ditulis di Mangle, di mana lagi di Sipatahunan atau di mana gitulah ya, ditulis tentang amplop. Ceritanya begini, saudaranya itu pagi-pagi biasalah orang wartawan mau pergi kerja, memburu berita, mencari berita kemana-mana gitu. Anaknya yang umur kira-kira di SD kelas 5 lah begitu katanya itu nangis dari kemarinnya tuh ingin dibelikan sepeda. Sepeda anak ya, sepeda anak. Sudah itu ya doakan aja lah Bapak dapat duit gitu ceritanya. Dia berangkat. Sampai siang dia keliling-keliling berita nggak dapat, apalagi duit nggak dapat. Gitu ceritanya kata si wartawan yang mendongeng kaki itu. Nah, ternyata diem aja kalau di sekarang mungkin kantor wartawan ya apa ya. Yalah kantor wartawan lah. Ada kan duka di tiap kabupaten. Tiba-tiba jam 3 sore mau pulang itu masih ragu dia, aduh gimana anak saya pasti nangis. Karena dijanjiin mau dibelikan sepeda. Cina begitu. Ya mungkin harganya tidak seberapa tapi yang namanya juga anak begitu. Diam, tidak dapat berita, tidak dapat apa. Akhirnya dia itu hujan, dia diam aja dulu. Datanglah temannya, wartawan juga. Dia dapat berita bagus katanya. Kenapa kamu diam di sini? Saya hari ini tidak dapat berita, kata yang seorang ini. Saya dapat berita bagus. Berita apa? Ini nih, lihat. Diperlihatkanlah yaitu foto seorang pejabat yang sedang jalan-jalan atau bermesraan dengan seorang wanita di luar istri. itu ceritanya ya. Ya, ceritanya. Nah, ini kita cari orang ini. Ayo ke sana. Nah, alhamdulillah si wartawan si pejabatnya itu masih di kantor sore-sore itu. Akhirnya didatanglah ceritanya lah biasalah katanya diperlihatkan, Pak ini mau diangkat atau gimana gitu. Dia itu ya soak Pak. Zaman-zaman Pak Harto itu kan berat itu ya kalau ketemu gitu PP 10 bisa jatuh jabatan dan lain sebagainya. Termasuk salah satu pengalamannya Aki Rukman. Nah, setelah itu dia itu ditutupi. Sudahlah Pak, mohon ini tidak diangkat, tidak dimuat, tidak diberitakan. Katanya kata si wartawan itu dan masih saudara dengan itu. Dia dapat amplop. 2 orang itu dapat amplop. Ya pokoknya ditutuplah beritanya itu. Pulanglah dia. Pasti lihat di jalan besar juga. Karena itu kan kasusnya kasus jabatan. Ini cerita kewartawanan ya, cerita Pemkot. Nah, alhamdulillah malah katanya dipinjem yang temennya itu, si amplop itu, sebagian karena kurang untuk membeli sepeda. Akhirnya karena dengan teman dibelikanlah sepeda, walaupun ngutang sedikit ke temannya itu. Datanglah ke rumah, gembiranya anaknya katanya luar biasa gembiranya. Belajar karena sudah bisa naik sepedanya itu dengan belajar di temannya di desa saudaranya itu. Nah setelah itu ternyata berbulan-bulan tidak ada masalah ya. Tiba-tiba satu saat si orang tuanya ini si wartawan tadi itu ya menyuruh anaknya membeli rokok. Tapi nyebrang rokoknya itu ya mungkin nyebrang jalan atau lada jauh sedikit. Nah innalillahi si anak itu sedang membeli rokok ternyata tertabrak oleh mobil.
meninggallah si anak itu, si anak wartawan yang dibelikan sepeda itu dan meninggalnya dengan sepeda itu. ini Aki juga apakah betul atau tidak itu dongengnya dari si dia, katanya itu memang betul masih saudaranya karena berdampak pada kelaukannya. Setelah dia itu meninggal tidak dikubur hari itu, katanya dikuburnya besoknya. Nah besoknya sedang di makam datanglah si pejabat yang memberi uang kepada orang yang meninggal itu, wartawan itu, dan memberi lagi amplop itu. Terus Pak, saya ikut berduka cita, ini sedikit keemutan, keingatan, keemutan lain keingatan gitu. Nah, alhamdulillah kalau amplop yang ini mah katanya Pak ikhlas. Kata si pejabat tadi. Jadi dipikir mungkin yang itu tidak ikhlas. Jadi itulah cerita amplop berkaitan dengan ikhlas. Mudah-mudahan tidak terjadi masa kininya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.